Empat tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja empat tanda tersebut? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka, dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Dan jangan lupa pula aktifkan notifikasi Anda agar Anda dapat mengetahui video-video terbaru saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Harapan kami semoga Anda semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan limpahan rezeki, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam setiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu sering diucapkan secara berulang-ulang, maka semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tidak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Sahabat beriman, irama bertasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bertambahnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaannya akan bertambah, karena itu akan memperoleh kemuliaan yang dijulukinya ke arah kebaikan, sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi orang-orang yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah, dan bertambah pula kehinaan, dan diikuti dengan berkelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan, dan diberi akhir yang indah. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik, akhir kehidupan mereka juga baik, serta amalan mereka penuh dengan berkah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang kedua, bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti dia telah
mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini, hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik adalah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Perlu kita ketahui bahwa ibadah merupakan jembatan penghubung antara Tuhan yang Maha Kuasa dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara yang dapat kita rasakan. Yang ketiga, jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya adalah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram dan damai. Yang keempat, yakin akan dikabulkannya doanya. Tanda doa dikabulkannya yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat yang tertanam dalam hati akan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Para pemirsa irama bertasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua setiap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.